Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dan partner gue Bremi di MDC Morning Drivers Club di bulan Oktober. Ya kan? Di Oktober ini nih kita udah ada di tanggal 30. Tanggal 30. Sekarang karena jam gue telat ya kan, sekarang tanggal 30. Ini kalian udah lihat udah ramai banget, padahal jam di sini masih menunjukkan jam 9. Jam 9. Betul, dan udah ramai banget nih, udah ada antrian nih. Rame dan ada motor juga, ada beberapa motor juga ya Brem ya? Iya. Ternyata animonya juga masih mantep banget. Alhamdulillah. Teman-teman yang udah Makasih datang, banyak. terima kasih banyak nih karena juga selalu support ya Brem ya. Selalu support. Buat datang offline. Nah, Yes. buat teman-teman yang nonton online nih Brem nih, ada bagusnya juga. Iya. Support kita dengan cara subscribe, like, share Dan komen. Jadi misalnya kita kan akan ada konten baru nih Yes. yang di sini. Selain kita muter-muter buat teman-teman ngelihat ambience ataupun keseruan dari Morning Drivers Club di bulan Oktober ini, kita nanti akan mencoba untuk nge-review mobil yang ada di sini. Jadi kita muter, terus kalau misalkan, wih ada yang bagus nih. kita review. Ataupun mobil yang spesial yang datang buat Ya. sini gitu. Nah, makanya Mungkin buat motor-motor bisa juga, Bang. bisa. Ya kan? Bisa. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini nih, langsung datang aja, kali-kali aja ketemu sama kita berdua Iya. dan kita ajak ngobrol tentang mobilnya. Benar ya, Bro ya? Betul. Kalau jadi nggak datang ke kantor bisa ketemu Jadi di sini. ibaratnya review dadakan. Iya, tapi lebih light kalau yang Lebih ini, light, lebih iya. light. Kayak review-review gue pengen belajar banget teman-teman, kayak review-review yang mau mobilnya duluan. Udah mau beralih teman-teman. Karena lebih gampang. Apanya gampang? Enggak, maksudnya lebih singkat. Oh, bukan durasinya. ininya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran kita akan ngobrol sama mobil apa dan sama siapa, Iya. jangan di skip videonya, tetap tonton terus videonya, ya nggak? Dan jangan lupa, kita ada artikel terbaru dari The Elite Indonesia. Benar. Dari Elite Brand. The Elite Brand, official merchandise dari The Elite Indonesia. Yes. Ini yang sekarang berani pakai nih. Benar ya, Bro? Morning Drivers Club. Kalau gue pakai karena Yang- kebetulan gue dari hari Kamis nggak masuk kantor. Jadi Mas Rizwan kemarin baru sembuh. Iya, gue karena kalian, gue masih bidang-bidang ini tetap datang. Covid. Astagfirullah. Jadi sekarang gue belum ke kantor karena buat ngambil baju baru. Jadi maklum gue masih pakai artikel terakhir, artikel yang lama dari baju di Elite Indonesia. Jadi kita muter-muter kali Bro ya. Yuk. Ya, buat teman-teman yang lagi nonton jangan kemana, tonton videonya. For the dollar, you know that I'm working hard. Everything I'm doing, you know I do it for commas. I'm just trying to get the bag and ball out real nicely. Man, I got these cubes on, man, I look icy. Ooh, they so dicey. They don't wanna see me blow up. They don't even wanna see a young king blow up. So it's to the grind, gotta keep my ears open. I hear a lot of talking, but that don't move me. Nah teman-teman, ini kan tadi gue sempat ngobrol kalau bakal ada review di MDC di bulan Oktober ini nih. Nah, salah satu mobil yang akan gue review ini secara singkat adalah mobil Mas Rauf. Halo. Mas. Halo. Siapa lah ya nggak kenal dia ya kan? Pas banget nih Mas Rauf lagi main ke Morning Drivers Club. Dan bawa 2 mobil teman-teman. Ada si Estilo-nya sama ada si F30. Ada Rian tuh. Nah, ini sekarang kita lagi mau ngecekin mobil si ini F30 ya Mas ya? F30. F30 tahun berapa Mas? F30 2014. 2014. Nah, Ini kan mobil balap nih Mas nih. mobil balap. Tapi kalau ngeliat dari sini kayaknya nyaman-nyaman aja nih pakai buat hari-hari, buat jalan-jalan ya. Jadi ini konsepnya mobil balap ayo tapi dipakai harian juga masih bisa. Bener. Karena gini kayak gue mau bangun mobil balap nih, tapi pakai F30. Ah, Banyak yang bilang sayang. ah. Ya gue juga sayang. Iya, benar. Makanya F30-nya balapan ayo tapi dipakai harian juga masih bisa gitu. Benar, benar. Tapi ngomongin masalah balapan dan harian, saat lo masih pakai harian kayak gini ada kekurangan nggak sih Mas kalau dipakai buat balap? Misalnya apakah powernya jadi nggak maksimal atau apa gitu? Enggak sih, cuman settingan velg paling. Ah. Velgnya beda. Kalau Iya. yang dipakai sekarang ini kan 19. Ah. Ini dipakai harian. Kalau balap dipakein velg 18. 18. Pakai 18. Suspensi settingannya berbeda. Suspensi settingannya sama, makanya kalau dipakai harian kekurangannya adalah agak keras. Ini settingannya baru besok mau disetting, makanya sini agak tinggi banget nih. Karena ceritanya kemarin awalnya itu kan pakai per yang kilonya 7,5 atau 8 gitu. Oke. Nah, kurang keras, diganti yang 10 kilo. Udah enak tapi belum bisa dipendekin. Oke. Jadi besok baru mau disetting nih. Oke. Tapi Begitu. dengan mobil balap yang kayak gini sih cakep banget ya teman-teman ya. Karena si sekarang udah pakai pakai 19 Workmeister nih ya Mas ya. Workmeister. Kalau untuk speknya untuk harian ini berapa Mas velgnya? Velgnya ini 910. 910. 910. Harian ngeceng Harian. juga. Ya Harian. Kan? 19, 910. Kalau ban buat balap, Hah? velgnya 9,5 rata.
pakai bannya AR1 255. Oh, 255 255 rata atau enggak 265 rata. Oke, kalau ini sekarang pakai bannya? Ini belakangnya 275, harusnya depannya 245, cuman ini salah nih, ini 235. 235, belakang 275. Nah, harusnya kalau belakang 275, depannya 245 sih enaknya. Harusnya bisa lebih padat ya Mas, lebih pakai padat. 245 ya kan. Ini pakai 235 ini. Tapi kalau ngeliat mobil balap kayak gini teman-teman, ini masih ada AC-nya. Masih ada AC-nya. Ya, semuanya masih normal. Masih normal. Biasanya kan gini, kalau pakai mobil balap itu kan selalu kenapa jok cuma satu, Ya. AC nggak ada, audio semua nggak ada karena nyari ringan kan. Betul. Balap itu selama ini gue belajar ternyata bukan cuman power, Iya. tapi power to weight ratio. Betul. Nah, betul. kenapa gue masih berani mobil ini berat? Karena ini nih, lihat di kelas gua Oke. itu boleh minimal itu 1275, tidak boleh kurang dari ini. 1275. Dan mobil gua masih 1560. Oke. Tapi karena mobil ini punya power yang oke, Iya. dengan weight segitu masih ketemu dengan power to weight rasionya segitu, gue pakai di Sentul, gue nyari waktu 153, 155 itu masih gampang gitu. Jadi gini teman-teman, kalau mobilnya keentengan juga, mobilnya akan jadi susah dikendaliin juga, bener ya Mas Ya. Aldo ya? Iya kan? Akan ada efek kayak kaki-kaki harus dibenerin lagi, Iya. terus body pasti minta wide. Iya, benar. Nah ini kan masih standar semua Iya, nih, iya, iya, gitu. benar. Makanya kenapa masih berani berat. Terus ini kalau dilihat kan mobil balap apalagi touring, jok selalu Iya. satu kan, ini dua. Iya, ini Joknya dua. Joknya ada dua karena masih pakai harian juga. Terus Oke. AC masih ada, audio masih lengkap. Makanya dipakai jemput anak sekolah, dipakai Iya. kondangan juga masih bisa, Mas. Ini kodang masih bisa, benar. Gitu. Matic, Mas. Matic. Nah, Juga ya? banyak yang mempertanyakan kenapa masih pakai Matic. Iya. Karena gini, gue nyari tahu kan. Ini Matic-nya itu kalau nggak salah namanya Z8 HP kalau Iya, nggak salah Matic-nya bawaan dia. Nah, ternyata Z8 HP itu Matic yang kualitasnya sangat bagus. Oke. Bahkan dia mengklaim bisa support untuk tenaga mesin sampai gue lupa antara 800 Oh, iya? 700 800 HP dengan Matic ini masih bisa support gitu. Waduh. Makanya gue masih mempertahankan Matic-nya, nggak ke manual gitu. Enak sih sebenarnya balapan pakai Matic ya. Jadi awalnya gue selalu gue dulu sebelum pakai F30 kan Iya. pakai E36 kan. Iya. Pakai E36 itu ngelihat yang pakai F30 emang enak ya balapan Matic gitu. Satu yang kurang, tidak ada engine brake. Itu butuh penyesuaian. Tapi kan ada si pedal shift tuh Mas tuh. Iya kan Turunnya? pakai pedal shift nih kan. Pedal shift kan up shift, Iya, shift. iya. Turun teng teng teng. Kalau engine brake Pak kan berasa deng Iya, deng. iya, Ini kan cuman deng deng gitu Iya, doang. iya, Jadi yang kerja keras remnya. Remnya benar. Makanya remnya upgrade Mesti lebih serius. lebih serius gitu. Ini rem pakai M. Pakai Depan belakang M. bawaan depan yang belakang. M. Iya, depan belakang. Tapi dengan M aja cukup nih Mas ya. Cukup. Asik Cukup. sih. Kalau kata Jurek gitu emang harus yang standarnya. Karena ini Kemarin memang ngobrol dari sononya diciptakan untuk Diciptakan emang racingnya. udah ya racingnya benar dan HP-nya pun Performance. segitu. Iya. Iya dong. Kalau di parahan di sini ya harusnya pas. Jadinya, ya nggak, Mas? pas. Tapi kalau mesinnya segala macam ini kalau untuk mobil balap seperti ini ada regulasi nggak sih Mas? Misalnya kalau misalnya one make race gitu kan ada kayak regulasi yang lo hanya boleh ganti hanya beberapa part. Kalau gue Pokoknya kan kan ada batasnya berat nih, Mas, nih. kalau gue kan ikutnya di European Touring Car Championship Oke. di 3000 cc. Oke. ETCC 3000 itu ada ketentuan satu ini Iya. berat, terus yang kedua mesin itu maksimum 3600 cc. Oh, ETCC 3000 tuh boleh 3600. Kalau turbo ada pengalinya. Ini kan turbo. Iya. Pengalinya itu gue lupa ya antara 1,6 atau 1,7. Jadi ini kan 2000. Ya. Ketemunya bakal segitu. Ketemunya berarti 2000 kali 1,7 atau 1,6. Jadi sekitar 3.200-an ya. Ya segitu. Oke. Iya. Jadi masih masuk. Iya. Kalau NA baru pure. NA maksimum displacement 3.600. Nah, kalau udah pakai yang maksimum 3.600 itu harus di kelas Pro. Kayak misalnya pakai BMW udah pakai mesinnya S50, S52 atau Ya. S54
harus di Pro. Karena Iya. lawannya mesin-mesin M ini Iya. yang M52 Iya. nggak Nggak bakal inilah ngudak lah. nggak apple to apple, Iya, nggak bakal benar, ngudak benar, gitu. benar. Jadi kalau yang pakai S, yaitu mesinnya M, itu udah masuknya ke Pro. Ke Pro, kelasnya harus di Pro gitu. Iya. Nah, satu lagi, ketika gue main turbo F30, tadinya kan pakai E36 pernah, E90 pernah, Ah. E36 pakai M52, E90 pakai M54. Ketika pakai turbo, ternyata yang dimainin nggak banyak. Oh ya? Jadi kalau kita mainin M52, M54 itu kan internal Iya, mesin, iya. stroker, Iya, apa iya, segala iya. macem gitu. Ketika main turbo, mesin nggak diapa-apain, Mas. Stop. Tinggal di remap, Oke. di tune apa namanya, di remap tapi karena apa namanya, konsekuensi remapan itu power naik, berarti part-part pendukung harus kita Ya, upgrade. benar. Part-part pendukungnya itu kayak piping lah, bus Iya, pipe, iya, charge iya, pipe, iya. intake apa segala Jadi cuma macam. jalur-jalurnya doang ya, Mas? Iya. Ya? Jadi tapi internal tetap standar Tetap jadinya. standar. Sama cooling system. Ya, karena udah pasti powernya naik, Iya. panasnya juga akan bertambah. Iya Jadi dong. gue ngerasa mainin ini jauh lebih simple daripada pas Pasti. pas Sama kalau mainin. pas NA tuh Mas dengan ngejar power segitu mobilnya udah ribet di bawahnya. Iya. Saat turbo masih enak-enak aja mobilnya. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Powernya tetap segitu tuh. Jadi sebelum gue pakai ini, gue ngerasa kayak takut kan. Nih F30 kayak gimana nih dibalapin pas gue udah ngerasain sendiri. Gue ngerasa sih worth it ya. Iya, Udah gitu. malah lebih friendly jadi. Lebih Mas, ya. friendly, dipakai harian masih bisa gitu. Iya, udah. Nah, Jadi gue happy sih pakai ini. happy ya. Happy, Mobil happy. balap, matic kencang. Happy lah. Ini happy lah. ini udah turun 2 kali. Turun yang pertama, alhamdulillah juara 1 Wih, cakep. di ETCC 3000 Novice. Turun yang kedua seri kemarin juara ketiga. Karena hujan deras, gue takut. Tapi itu alasannya lah guys. Dua-duanya podium teman-teman ya kan. Gokil. Ini dua-duanya podium. doain minggu depan, Ah? minggu depan turun balap lagi. Wih, cakep. Doain deh supaya tetap masih Iya. podium Supaya satu nih. aman dan podium. Ah, bener. Mas, kali ini terakhir kita udah bahas nih, ada bucket seat semua segala macam Iya. dengan transmisi masih kayak gini. Untuk roll barnya, Iya. ini udah dimatiin Mas, karena kalau di regulasi dari balapnya sendiri harus sudah bukan yang bolt on ya, Enggak bolt on. Ini roll barnya udah tanam. tanam. Karena kan itu regulasi dari balapnya ya, karena kan banyak juga ada yang roll bar yang bolt on. Regulasi ini udah tanam semua. Terus gue mau cerita dikit. Hah? Kemarin itu ada revisi di Oke. roll bar gua. Oke. Jadi pas udah jadi semua dipakai balap, kan karena gua mengedepankan selain performance Estetika. tetap estetika. Iya. Awalnya ini roll bar begini Pak, di dalam sini terus ngikutin alur gini. Iya. Jadi dibengkokin gitu. Iya. Pas lagi di scrut nggak Nggak boleh. boleh. Harus lurus. Harus lurus. Jadi ini baru beres nih. Jadi bisa lurus ke sini dulu baru turun. Harusnya itu kan nembus dashboard. Iya. Nah, saya tidak mau. Sayang juga ya, Mas. Sayang. Ya, dashboardnya lumayan ya. Jadi kemarin dibikin melengkung nggak boleh, akhirnya dibikin lurus kayak gini. Nih udah aman, ini udah Ini aman. aman ya. Udah aman. Roll bar aman. Roll Nah, yang lain-lain itu Pak, door trim nggak ada. Iya. Door trim nggak ada. Iya. Terus pintu 1, 2, 3 udah Fiber. diganti fiber, kaca diganti polikarbonat. Iya. Ini masih asli semua. Enak. Ya enggak. Masih Kalau asli itu pakai polikarbonat, pakai fiber, saya dingin-dinginnya AC anyep juga, panas tembus ya nggak sih Mas? Itu nanti kalau udah serius, udah ngejar waktu, Iya. itu bakal arahnya ke sana, diganti semua sama di wide dikit lah. Iya, gitu. supaya buat wheelbase-nya jadi lebih lebar, Iya. traksinya pun jadi lebih maksimal ya Mas. Betul Ada sekali. ROB, iya benar-benar. Itu ntar kalau udah naik ke master kayaknya bakal digituin lah. Iya. Sekarang masih novice. Novice, sekarang masih novice. Tapi itu akan berjalan sih karena ini baru 2 kali. Baru 2 start, kali, ya kan? baru 2 Itu kali. akan nagih soalnya. Iya. Terus naik. Nah, Mas, sama masalah body nih. Ah. Kalau body ini penambahannya ada apa aja, Mas? Ini wing M performance, Hmm? terus apa karbon-karbonan ini ya? Diffuser, Diffuser, Dovetail. terus lips lips depan, depan, terus karbon. Apa namanya ini kap mesin. kap ya. mesin. Ini sih cover ini buat kosmetik aja. Kalau ini kan buat biar enteng nih. Enteng, benar. Biar enteng. Kalau ini mah mobil gaya.
Cuman gitu ya kalau karbon tuh satu karbon harus Enggak ya sama itu. keliling. Ya itu namanya kalau karbon nular. Nyari temen Iya, dia. nyari teman. Kalau gini karbon kayak kurang ya. Kayak ini bagus deh. Kayak ini bagus ya. Terus Iya, tambahin terus nular. terus ya kan. Akhirnya jadi karbon semua. Begitu. Iya kan? Oke teman-teman, jadi gitu. Ini adalah mobil balapnya Mas Rauf ya kan. Yang udah 2 kali start dan 2 kali juga podium 1 dan 3. Minggu depan Mas Rauf mau ada balap lagi. Kita doain aja supaya bisa podium 1 lagi. Amin. Oke, Mas Rauf, thank you banget ya. Thank you. Udah mampir ke MDC nih. Terima Mudah-mudahan kasih. di bulan-bulan depannya bisa mampir lagi. Siap. Ya kan? Iya dong. Siap. Seru. Oke teman-teman, kita nanti akan review 1 mobil lagi. Jangan lupa tetap tonton videonya. Nah, sekarang kita lagi games dari HSR. Gelindingin velg namanya. Kalian mau dengar suaranya Firza? Serat. Apaan ini? Harga diri dapat. Terus. Lewat. Bablas. Kalau bablas dapat saham HSR ada. Semua orang kencang semuanya gitu. Oke, sip. Udah ada 1 belakang kita. Ada Ryan di sini. Ada caranya, cukup follow aja Instagram. Iya. Cukup follow Instagram dari HSR Wheels. Udah dong, itu mah kita mah supporter kalau HSR, mah tenang aja. Keren. Dorong bisa. Oh, sebentar. Aku bisa. Ya udah bismillah dulu namanya juga hidup ya kan. Jangan. Nggak jadi. Iklan. Ayo, siap. 1, 2, 3, siap. Terus. Bablas. Enggak. Terus. Iya, bertindak. Langsung berhasil. Juara pertama lo. Lu ada hoki-hokinya sih. Ada hoki-hoki ini kita semua. Terima kasih HSR. Terima kasih Kencengkan ini mah. HSR. Follow. Sip, cakep. Ya. Lagi. Dapat. Sikat. Ya. Bagus. Cakep. Ya, salah. Ya, HSR ini zoom. Guys. Bener. Zoom, HSR. Lewat. Go. Besok lah. Lu HSR. Aku yang penting sih. Nggak gitu, weh. Lewat dapat 2 kan gitu. Aduh salah. Ya. Dapat. Tuh, coba kalau dari sini. Ya kan? Coba kalau dari sini. 2, 3 sikat. Manis dapat. Ya, dapat nih. Stop. Merchandise. Lewat lah. Yuk, set. Set. Nah, ini. Dapat ini. Dapat. Ya. Dia mau Gope lagi, main sejuta. 20.000. Oke.
Ya, bagus. Bagus. Bagus terus. 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 Gopek. Soalnya banyak dapat, bapaknya dapat. Dapat tuh. Terus bisa nih, jangan terus. Gopek. Apa nih? Gopek ya? 500 lagi. Gila. Buat bapak sama bos yang biasa. Ya. Bagus yang Satu set dari ASM. Velgnya bebas pilih dari ring 14 sampai ring 18. Kami yang kasih bukan aku. Mobil kedua nih teman-teman yang kita review di Moring Drivers Club di tanggal 30 Oktober 2022. Yang kemarin masih banyak nih yang ngomong kalau Mas Ii dong ngomongin masalah mobil, yang ngomongin ini mobil bak ya Mas ya. Iya, tapi lucu banget mobil pick up-nya. Ini kode mobilnya apa Mas? Ini L200, jadi generasi ketiganya Strada yang masuk Indonesia. Keren. Kan generasi pertama, kedua nggak masuk. Ya, benar. Si Mitsubishi masukin generasi ketiganya. Jadi ini adanya di tahun 2004 sampai 2007 akhir. 2004 sampai 2007 akhir. Iya. Mas. Ini mobil ini keluaran tahun 2004. 2004. Tapi kalau gua ngeliat ya, ini mobil ini sangat tidak common di Indonesia. Populasi sangat jarang Mas ya. Jadi pada saat ini dikeluarin kan harganya sama double cabinnya selisihnya sedikit. Oke. Terus sama L300 selisihnya jauh. Dia di tengah-tengah nih. Iya, jadi double cabin dan kalau mau CL300. Rata-rata kan pasti beli buat usaha nih. Betul. Nah, rata-rata mereka pada belinya L300. Iya, karena untuk mobil disiksa Iya, nih. bener. Mobil ini sudah terlalu mahal untuk mobil usaha. Lebih enak pakai double cabin. Karena bisa muat orangnya belakangnya nih. Si penumpangnya lebih banyak. Dan barang bawaannya mungkin lebih sedikit dibanding si mobil pickup ini. Tapi memang karena ya ini untuk bawa barang, tapi nggak yang terlalu berat, nggak kayak si L300-nya. Mas, ini kan ngomongin mobil ini aneh, jarang banget ada di sini. Jarang. Dapatnya di mana, Mas? Di Lampung. Lampung. Dan kenapa lu ambil mobil ini? Karena dari awal emang udah kepengen mobil ini. Oke. Jadi balik lagi sih, waktu itu 2004 waktu kuliah pernah magang di salah satu perusahaan interior. Si bos tuh beli mobil ini. Cuma belum notice lah gitu. Cuma pas udah terakhir-terakhir, ini mobil ini ganteng juga nih, suatu saat gua harus punya juga gitu. Kemarin iseng-iseng, kan harganya sebenarnya paling sekitar 60-70 lah harga secondnya. Cuma ya kondisi apa adanya. Nah kemarin alhamdulillah ada lelang akbar di sana, jadi lelang akbar. Kita ngebitnya pas. Ngebitnya pas, sama orang dalamnya pas kalau yang gini. Nah Mas, ini warna ini memang aslinya warnanya seperti ini atau memang lu bikin seperti ini? Kenapa lu bikin warna seperti ini? Karena ada beberapa detail kan seperti ini stiker kan Mas? Stiker bikin. Ini mengarahnya ke gaya apa? Tadinya mobil ini pas sudah jadi karena bodinya panjang, terus terlalu polos. Si itunya terlalu polos. Terus akhirnya iseng-iseng kayaknya lucu juga nih kalau kita pakai konsepnya kaset tahun 90-an lah. Keren. Gitu. Makanya kalau dulu kan setiap kita beli kaset pasti ada tulisannya BASF gitu. Iya benar-benar. Iseng aja ada ngetik BASF, ternyata di situ banyak livery-livery yang muncul, ya udah kita jiplak aja. Oh, ini pakai livery kaset tahun 90-an. Iya. Iya benar ya Mas. Iya. Nah, si FE90 ini? Nah, kalau dulu kita beli kaset itu ada tulisannya FE60 itu yang 60 menit. FE90 90 menit. Nah, ada yang 120.
Kalau 120 kayaknya ketinggian sih buat mobil ini, udah 90 aja deh gitu. Oke, ketahuan umurnya nih Mas. Ketahuan umurnya teman-teman ya, udah tahu kaset. Mungkin yang lagi nonton nggak tahu kaset apa sih? FV60, FV90 apaan tuh. Nah, sekarang Mas Ii ini liverinya, tapi liverinya pas banget sih. Biarpun mobilnya tahun 2000-an. Jadi kalau memang kemarin sempat lihat di tempatnya Gofar, liveriku masih di bawah sini tadinya. Oke. Nah, gue pernah bilang kan, kita salah nempel stiker miring dikit aja kita nggak bisa tidur. Betul, yang itu terbukti di sini. Jadi kayaknya CRX ya. Aduh, gua ada yang kurang nih gitu. Iya, ngepas-ngepasin. Nah, kayaknya sih ini udah pas lah gitu. Mudah-mudahan sih nggak ganti-ganti lagi. Cakep sih Mas, cakep banget. Ini semua lu chrome, semua ulang. Ya, semua ini juga bawaan aslinya kan. Kayak body-body yang lainnya Mas nih, kayak karet-karet gitu nih. Kebetulan masih bagus karet-karetnya. Semuanya masih utuh. Masih utuh. Cuma lampu-lampu gua ganti baru. Soalnya kan kalau mobil yang kalau lo bilang bisa buat bawa barang itu pasti mobilnya tuh kayak udah kejemur. Ya. Dia ini masih keadaan normal semua ya Mas ya karetnya Mas ya. Waktu nyari ini juga sebenarnya hampir 1 tahun lah nyari barang yang benar-benar kondisinya bagus. Yang cakep kondisinya. Karena udah beberapa tempat dilihat ya udah capek gitu maksudnya. Benar sih karena memang tujuan beli mobil ini bukan untuk mobil harian, benar juga kata Mas. Iya. Ini depannya sih strada banget ya Mas ya. Iya. Cuma lampunya gue custom jadi lampu cedok. Oh harusnya di depan. Dia rata di sini langsung kaca ini sebenarnya. Oke. Nah, saat lo kasih lampu cedok, mobilnya lebih berkarakter jadi Mas ya? Iya, ya lebih. Ya aksen 90-an dapat karena lo pengennya 90-an nih. Ya backdate. Dia sebenarnya di Thailandnya ada yang versi kayak gini, yang lampunya cedok tapi dia grillnya dia lurus. Nah, gue lagi nyari grillnya yang lurus yang belum dapet. Oh, oke. Ini juga lucu nih namanya hood bra nih teman-teman. Ini fungsinya adalah kalau kalian di tol ataupun lagi beriringan sama mobil di depannya ada batu, kap mesinnya jadi nggak ada stone chip. Iya benar. Gitu. Tapi ini buat pantas-pantas aja. Iya pantas aja. Tapi ini kekurangannya Mas. Ini kan bisa masuk air nih Mas nih. Iya betul. Ini nih teman-teman yang kalau pakai hood bra, teman-teman harus sering buat buka hood branya habis itu dibersihin. Karena kalau lagi nyuci atau hujan, ini air masuk ke sini teman-teman. Dan akan kering gara-gara si kap mesinnya panas. Iya. Jadi kalau nyuci, kalau nggak mau resiko ya dicopot dulu. Copot dulu. Bersihin baru tempel lagi. Karena nanti bakalan jadi berjamur atau malah karatan. Bener. Gitu. Mas, kalau ngomongin masalah bodi kan tadi kita udah ngomong nih, ini udah di ulang nih cat-catnya. Terus lampu-lampu semua segala macam dibeliin baru. Kalau untuk kaki-kaki gimana nih Mas nih mobil ini? Kaki-kaki masih kaki standar, cuma dipendekin dikit aja. Dipendekin dikit? Mantes sih. Bener ya Mas ya? Bener. Dengan ini velg yang lagi hype juga nih teman-teman. Ya kan? Kalau ini velgnya apa Mas? Ini Moon Ice 14. Moon Ice Wheel Dop 14. 14. Nah, gue pengennya yang beda aja, makanya begitu dia Moon Ice Jepang, gue kasih yang gajah tunggal bannya. Biar ada kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Ya karena pengennya kan kurus, tinggi tapi sama fender agak deketan gitu kan. Ini ngobrol sama Mas Juju nih. Nah, iya maksudnya biar si velgnya, biar si bannya kelihatannya gede, mepet fender tapi mobil tinggi gitu. Mobil tinggi, tapi nggak usah lebar-lebar, kurus aja. Benar, emang gaya di tahun itu kayak gitu. Bener ya Mas ya? Bener. Nah yang lebih menarik, interior teman-teman. Sini masuk. Lu harus lihat mobil ini interiornya. Interiornya teman-teman masih bagus banget. Mas, ini interiornya aslinya seperti ini atau gimana? Joknya asli, cuma ini ininya gue ganti pakai Recaro ini. Tengahnya? Iya, tengahnya. Ininya juga dibungkus ulang. Motifnya cakep ya? Iya, sama door trimnya juga bungkus ulang. Iya, door trimnya juga menyerupai dari si bahan tengah ini ya. Bener. Jadi lebih terlihat kayak original dari mobilnya. Nah, ini kemarin nih dikasih sama orang Kalimantan. Tadinya kan mobil ini emang nggak ada AC-nya. AC-nya pasangan. Nah, di tukang AC itu nggak ada yang bawaan OM-nya gini. Adanya yang universal, cetekan warna chrome gitulah. Iya. Nah, kemarin pas dia tahu Instagram tiba-tiba nge-DM terus, "Mas, saya ada nih," katanya, dikasih nih. Terima kasih banget. Iya. Keren. Iya, ada jamnya sekarang. Jadi nyetir kita ngeliatnya udah enak kan. Iya, itu tuh hal kecil yang bisa menjadikan lo tidak nyaman tuh dalam mobil karena kita yang suka mobil, interior dulu ya Mas ya? Iya. Yang paling penting, interior tuh paling penting. Soalnya itu yang ada di dalam situ yang lo menghabiskan waktu paling lama di situ. Kalau penampilan luar yang nikmatin orang lain, teman-teman. Kalau interior yang nikmatin tuh lo sendiri. Jadi harus dimaksimalin malah di sisi interior, senyaman mungkin. Kalau tadi gue nyalain AC ya, AC dingin lagi, gokil. Gokil. Ama lucu nih di belakangnya. Bawa motor kecil, teman-teman.
Kalau kemarin bawa Ducati. Sekarang bawa motor apa nih, Mas? Ini Honda EV ya. EV? Iya, bukan EW bukan. Oh, EW jorok sih jadinya ya, EW jadinya ya kan. Ini Honda EV. EV ya tulisannya. EV. Ini berapa cc, Mas? 50. 50 cc. Matic. Matic. Karena katanya mau ikut Matic Jaksel. Nah, iya. Karena kemarin punya Honda Grand udah dibikin Matic nggak boleh katanya. Honda. Gimana, Mas? Honda Grand. Astrea Grand dibikin Matic. Jadi kemarin bolak-balik nih. Kemarin ada motor lain, terus sekarang motor ini. Ya bukannya sombong sih ya. Ya bukannya sombong, emang ria aja. Bukan sombong tapi ria aja ya kan. Gitu, teman. Nih, ini mobil ini nih coba kalian tolong di komen kalau mobil ini tertarik untuk dijadiin warisan, kalian komen aja. Nanti kita akan undang Mas Ii lagi untuk ngebahas lebih detail tentang mobil ini. Karena kan kalau di review terlalu panjang Mas Ii. Iya, nggak? betul. Jadi kita cuma yang kasih kulit-kulitnya aja biar teman-teman penasaran. Iya nggak? Iya. Buat teman-teman yang pengen mobil ini kita bahas lebih lanjut dengan Mas Ii, bisa langsung komen aja. Gitu. Satu lagi, Wan. Ya. Lo nggak perlu ngeluarin uang banyak, tapi mobilnya akan jadi culture. Keren. Ini contohnya. Betul. Nanti gue kasih tahu kuncinya. Enggak cuman lo punya duit terus jadi culture, enggak. Dengan cara, jadi gini Mas, ada yang ngomong money can buy taste. Yes, betul. Duit tuh nggak bisa beli selera. Bener nggak sih? Iya. Ada yang duitnya dengan spendingnya nggak begitu mahal, karena selera bagus. Yang apa yang dijadiin sama dia tetap jadi culture. Bener nggak Mas? Betul, betul. Jadi nggak cuma selalu masalah duit. Bener sih ya? Setuju ya? Gitu teman. Nah ini adalah mobil keduanya. Gitu. Nah mobil kedua ini menutup untuk vlog kita hari ini untuk Morean Drivers Club kita di bulan Oktober tanggal 30 di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan teman-teman puas yang nontonnya dan mudah-mudahan teman-teman jadi ikut ngerasain hype-nya di Morean Drivers Club 2022 di bulan Oktober ini. Kita akan ketemu lagi bulan depan. Buat teman-teman lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang lagi yang cari merchandise official dari Daylight Indonesia, yaitu Daylight Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Daylight Indonesia. Mas Ii, terima kasih banyak ya. Salam. Terima kasih. Sukses terus Mas Ii. Salam. Jempol gue cepet. Oh enggak.